Halo Jum, masih berjumpa sama si Ojan nih Jum. Nah, malam tahun baruan gimana nih? Masih mikirin jalan sama siapa? Atau bingung gak ada yang ngajakin jalan? Tenang aja Jum, nanti gue bikinin sel script penjinak betina. Nah, dijamin udah anti Jonas lagi. Oh iya, kemarin gue udah share 5 command shell yang paling ngefek buat ngegame nih. Kalau misalnya kalian belum nonton, linknya ada di kolom deskripsi Jum. Nah, topik sekarang gue bakalan bagiin 5 set prop yang bikin game yang gak jelas FPS-nya itu bisa stabil Jum. Ya sebenarnya sih set prop model kayak gini tuh ada banyak banget Jum, tapi ya fungsinya itu beda-beda. Nah, kenapa Bang Ojan share-nya cuma 5 aja? Nah, soalnya kelima baris set prop ini sering juga gue pakai buat debugong aplikasi yang sekarang lagi dibikin. Dan lagian kode set prop sebanyak ini ya sebagian itu masih diraguin fungsinya Jum. Nah, terus ada beberapa set prop yang emang sengaja dibikin manual sama user. Ya yang nggak tahu sih sama siapa yang bikin. Ya mungkin biar kelihatan gaming kali ya, atau biar user awam itu jadi percaya. Ya contohnya nih, debug.performance.enable sama dengan 1. Nah, terus debug.unlock.fps sama dengan 120. Nah, kode-kode kayak gini ya sebenarnya nggak ada di konsep debugging Android. Nah, kode debug itu kode buat pengetesan aplikasi atau game itu menggunakan Android Studio. Jadi ya jangan disamain kayak set prop, build prop yang ada di HP root. Ya cara kerjanya juga beda. Nah, kenapa di sini gue cuma bagiin kode-kode debug aja tanpa bagiin kode sys, terus dalvik, persis atau raw. Nah, HP Android yang belum di root ataupun yang tanpa root itu cuma mendukung kode runtime aja, yaitu debug. Nah, sedangkan kalau dimasukin kode properties kayak sys, dalvik, persis atau raw ya nggak akan bisa. Ya meskipun ada sebagian kode nih ya yang bisa, tapi kode properties ini ya harus dibanting dulu HP-nya baru bisa jalan. Nggak kayak si dia, ada cuan ya bisa jalan. Nah, sedangkan kode runtime kayak debug ini bisa langsung aktif tanpa harus dibanting dulu. Nah, kalau misalkan kode debug aktifnya harus dibanting dulu, ya bikin aplikasi jadi tambah ribet Jum. Harus dibanting-banting terus HP-nya. Nah, sedangkan di saat cek logger itu HP-nya nggak boleh koit. Jadi kalau misalkan ada yang komentar nih, apaan isinya kode mabok debug semua bang? Ya namanya juga non-root, ya mau bilang apa? Lagian kode debug kayak gini ya awal mulanya itu ada di dalam mode Magis. Nah, secara nggak langsung nih ya, yang bacot ya pakai kode ini juga Jum. Oke, langsung aja ke kode yang pertama. Kalau misalkan kalian belum subrek, silahkan di subrek dulu Jum, sih disantet di jauh. Nah, kode yang pertama adalah debug.performance.tuning. Nah, jadi kode ini bakalan ngaktifin profil kinerja di HP kalian Jum. Nah, di saat kode ini di set ke angka 1, maka aplikasi yang lagi dibuka itu bakalan dipercepat kinerjanya. Mulai dari buka aplikasi, terus tingkat rendering, bahkan di saat aplikasi berjalan. Nah, jadi kode ini bisa naikin tingkat respon aplikasi bahkan kinerja aplikasi. Tapi kode ini nggak ngefek ke aplikasi background, jadi hanya ngefek ke aplikasi foreground aja atau aplikasi yang lagi dibuka. Nah, untuk values-nya itu adalah angka 1 yang artinya aktif dan 0 yang artinya itu non-aktif. Jadi nggak ada angka 2, 3, atau 4. Nah, untuk kode yang kedua yaitu debug.hwi.renderer. Nah, kode ini buat maksa aplikasi atau game yang lagi dibuka itu biar ngerender pakai rendering yang dipilih. Nah, misalkan nih kalian isi values-nya itu pakai OpenGLS. Ya berarti rendering buat aplikasi foreground itu pakai OpenGLS. Nah, kode ini biasa dipakai sama pengembang itu buat uji aplikasi atau game yang lagi dibikin. Apakah aplikasinya itu mendukung rendering tertentu atau malah mental. Nah, sedangkan untuk setiap rendering itu punya tipe grafis dan kecepatan rendering yang beda-beda. Misalkan kalian ganti ke rendering SKY Vika. Kadang ada yang layar hitam, kadang ada juga yang normal. Nah, values buat kode yang kedua ini ada 4 ya, yaitu OpenGLS, terus Vulkan, terus SKY GL, dan SKY Vika. Nah, dari keempat itu, mana mang yang paling ringan? Ya, yang paling ringan yaitu SKY GL. Next, untuk kode yang ketiga yaitu debug.composition.type. Nah, kode ini hampir mirip sama kode yang kedua tadi ya, yaitu tentang rendering. Nah, bedanya kalau misalkan kode pertama itu memaksa tipe rendering untuk keseluruhan grafis. Terus untuk jenis renderingnya itu mau pakai versi apa? OpenGLS, Vulkan, atau yang lain. Dan kode kedua ini sudah 100% itu renderingnya pakai hardware. Nggak bisa dirubah ke software. Nah, soalnya di bagian kode ini saja udah kelihatan ya HWUI yang artinya Hardware User Interface.
Nah, sedangkan untuk kode yang ketiga itu memaksa tipe rendering untuk surface flinger atau bagian lapis layar. Nah, mau pakai rendering CPU, GPU atau dinamis. Nah, maksudnya dinamis itu diatur sama OS-nya. Nah, jadi kode ketiga ini renderingnya bisa dirubah ke software. Nah, untuk values-nya adalah CPU, GPU, DYN, dan N2D. Nah, nyanyut untuk kode yang keempat yaitu debug.hwi.fps terus garis bawah atau strip bawah divisor. Nah, banyak banget yang nanyain kode ini, Jum. Nah, sedangkan yang nanyain Bang Ojan nggak ada sama sekali. Sedih banget. Nah, jadi kode FPS divisor ini fungsinya itu buat ngatur FPS di aplikasi foreground. Nah, kode ini biasa dipakai buat ngunci FPS di angka-angka tertentu. Nah, cara kerja dari kode FPS divisor, misalkan nih HP kalian itu mendukung 60 FPS. Nah, kalau FPS divisor itu diatur ke angka 2, maka total FPS di HP kalian itu dibagi 2. Jadi FPS di in-game adalah 30 FPS. Nah, kalau FPS divisor itu diset ke angka 1, ya jadi FPS di in-game itu adalah 60 FPS. Soalnya 60 FPS dibagi 1. Ya sama aja kalau misalkan HP kalian itu mendukung 120 FPS. Kalau FPS divisor di set ke angka 2, ya maka FPS yang didapat adalah 60, soalnya dibagi 2. Jadi angka di kode FPS divisor ini buat ngebagi total FPS yang mendukung di HP kalian. Nah, values-nya itu adalah 0 yang artinya nonaktif, dan angka 1 sampai ke 5 itu dianggap sebagai angka pembagi. Next, untuk kode yang kelima yaitu debug.egl.hw. Nah, kode ini sering banget kita temuin di sistem prop modul Magis. Nah, fungsi dari kode ini itu buat ngaktifin fitur rendering hardware di tingkat OpenGLS. Ya, sebenarnya sih fungsi dari kode ini buat ngetes seberapa cepat tingkat rendering dan gimana perilaku gamenya kalau misalkan pakai rendering hardware di tingkat OpenGLS. Apakah bakalan semakin lancar atau malah pecah gambarnya. Nah, untuk values-nya itu adalah 1 yang artinya aktif dan 0 artinya nonaktif. Nah, terus untuk kode yang keenam yaitu debug.sf.hw. Nah, kode ini mirip sama kode yang barusan ya. Nah, cuma bedanya kalau misalkan kode yang egl.hw itu di tingkat OpenGLS atau tingkat lebih dalam. Nah, sedangkan yang kode sf.hw itu di tingkat surface flinger atau tingkat lebih luar. Ya, sebenarnya sih grafik atau UI di HP Android itu ada beberapa lapis. Nggak cuman selapis doang, Jum. Yang kalian lihat di layar HP itu lapisan paling luar namanya UI. Nah, sedangkan lapis keduanya yang di bawah UI itu namanya surface flinger. Nah, makin ke dalam lagi ada fragment, terus ada activity. Nah, untuk values-nya itu angka 1 itu aktif dan angka 0 itu nonaktif. Nah, terus untuk kode yang terakhir yaitu debug.hwi.render terus strip bawah dirty strip bawah region. Nah, oke, untuk fungsi dari kode ini buat ngerender semua grafis yang ada di layar Android. Ya, sebenarnya sih fungsinya itu simple banget, Jum. Kalau misalnya kita setting false, ya berarti semua grafis, termasuk grafis bergerak ataupun yang nggak bergerak, itu bakalan di render ulang. Nah, sedangkan kalau kita setting true, grafis yang di render itu hanya sebagian grafis aja, nggak semuanya, Jum. Jadi kalau misalkan values-nya itu true, ya penggunaan GPU dan CPU itu bakalan lebih ringan dibanding settingan ke false. Jadi untuk values-nya itu false sama true. Nah, silahkan kalian atur. Nah, sebenarnya dari ke-7 kode ini, kalau misalkan kalian settingnya itu bener-bener ngeklop sama hardware HP kalian, ya hasilnya nggak perlu ditanya lagi, Jum. Jadi ya kalian harus paham dulu nih spesifikasi HP kalian sebelum setting ke-7 kode ini. Ya mungkin setiap HP, setiap OS itu bakalan beda-beda settingannya. Kalau misalkan kalian awam banget dan nggak tahu cara settingnya, ya kalian bisa coba-coba aja semua values, mana yang paling nyaman.